Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bertemu lagi dengan saya, Pak Eko Santoso. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas bab tentang puasa. Karena kebetulan hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka dari itu kita akan sedikit membahas tentang puasa. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kalian tahu apakah yang dimaksud dengan puasa? Coba. Ada yang tahu? Oke, baik. Puasa menurut istilah yaitu dikenal dengan kata siam atau syaum yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi tidak sekedar sampai di situ. Harus kita sertai juga dengan niat berpuasa. Kemudian di dalam puasa juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya syarat wajib dan syarat syahnya puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa yaitu tentunya beragama Islam. Ya. Kemudian yang kedua, sudah balik atau sudah dewasa. Ya. Kemudian yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu suci dari haid dan nifas. Ini khusus ya bagi kaum wanita. Kalau laki-laki tidak ada. Ya. Dan yang selanjutnya yaitu mampu atau kuat melakukannya. Nah, kalau orang yang sakit tidak berpuasa tidak apa-apa jika tidak kuat. Orang sakit ataupun orang yang sudah tua ya tidak apa-apa tidak berpuasa. Akan tetapi nanti harus kalau yang sakit harus mengkodoknya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menetap atau mukim. Kemudian yang selanjutnya syarat syahnya yaitu yang pertama Islam. Kemudian yang kedua mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Rukun puasa ada 2 ya. Yang pertama yaitu niat puasa atau adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Tuh. Jadi kalau mau puasa niat dulu ya. Kalau nggak ada niatnya cuma menahan haus dan lapar saja. Maka dari itu sebelum kita melakukan ibadah puasa harus disertai dengan niat agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian sunnah puasa. Nah, ini disunahkan di dalam berpuasa. Yang pertama makan sahur ya. Kemudian yang kedua mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau sudah masuk waktu imsak harus segera kita segerakan untuk menyudahi atau mengakhiri makan sahur kita.
ya. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Jadi kalau sudah beduk maghrib, sudah azan maghrib, segeralah kita membatalkan puasa, segeralah kita berbuka, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, membaca doa ketika berpuasa. Yang kelima, memberi buka puasa, ya, atau taftir shaim, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa. Kemudian memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Maka dari itu di bulan suci Ramadan tidak hanya sekedar puasa saja ya, akan tetapi mengerjakan amalan-amalan soleh, sedekah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian tadarus Al-Quran dan sebagainya, ya. Yang selanjutnya yaitu i'tikaf di masjid, ya, atau i'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Yang pertama, berkumur-kumur yang berlebihan. Ya, jadi kalau kumur-kumur ya, atau mungkin saat sikat gigi jangan berlebihan ya. Nah, usahakan ya, sikat gigi itu setelah makan sahur ya, sebelum waktu imsak ya. Jadi agar tidak makruh nanti puasanya. Apalagi kalau sikat giginya di siang hari ya. Kemudian yang kedua, menyikat gigi bersiwak setelah tergelincir matahari itu makruh ya. Jadi kalau mataharinya udah nongol, ya makruh itu nyikat gigi dan bersiwak ya. Kemudian mencicipi makanan walau tidak ditelan, akan tetapi rasanya itu terasa di lidah walaupun tidak ditelan, itu juga makruh. Kemudian yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Jadi kalau puasa jangan banyak tidur ya. Nanti akan kurang nilai pahalanya. Kemudian berbekam atau disuntik. Kemudian yang terakhir yaitu sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Jadi nggak boleh ya. Kalau waktunya maghrib sudah tiba, waktunya berbuka sudah tiba, segerakan untuk berbuka puasa. Jangan disengaja untuk memperlambat berbuka. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja tentunya. Kemudian yang kedua, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas. Yang keenam, keluar air mani yang disengaja. Kemudian yang ketujuh, merubah niat puasa. Dan yang kedelapan, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Nah, sampai di sini anak-anak yang dapat Bapak jelaskan. Kiranya ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, silakan. Ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan? Baik, ya, Bapak kira cukup. Ya, Bapak akhiri untuk penjelasan atau pertemuan pada kali ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh silakan